Oke, sebelumnya selamat malam Oke, Mas. selamat malam Mas. Oke, sebelumnya gimana kabarnya hari ini Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gimana nih? Baik gini? Ya, Oke. luar biasa. Oke, luar biasa ya. Oke, sebelumnya dengan Mas siapa di sini? Oke, sebelumnya perkenalkan saya ada pegawai saya yang bisa manggil Eko, Richard dan lain. Saya manggil Eko aja ya biar enak ya. Boleh. Oke, Mas Eko ini asalnya dari mana Mas? Saya asli Wonosobo Mas. Asli Wonosobo. Terus di Salatiga kira-kira kesibukannya kerja atau kuliah atau gimana? Di sini ya Mas, kebetulan saya masih kuliah di mahasiswa Salatiga di UIN. Oh, semester berapa Mas kalau boleh tahu? Semester 6. Oke, semester 6. Sebelumnya Mas Eko sudah makan atau tadi naik kesini naik apa Mas? Tadi kesini naik Gojek aja sih Mas. Kalau benar kan tadi alhamdulillah udah makan. Berarti untuk sekarang domisilinya di? Domisili di ini Pulau Tantrang Bang. Oh iya, tahu yang dekat kampus itu kan Iya, ya? iya. Oke. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya Mas Oke. Eko. Saya Bitrik Birwalina Sari, yang dimana dalam kesempatan kali ini adalah saya di sini sebagai konselor yang nantinya bakal mendampingi Mas Eko selama 60 menit ke depan atau dapat dikatakan 1 jam, yang dimana dalam sesi ini kita akan berdiskusi, kemudian ngobrol ataupun hal-hal yang memang diperlukan oleh Mas Eko. Nah, sebelumnya di sini juga saya mau mengucapkan terima kasih Mas Eko karena Mas Eko sudah berada di sini dan sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Nah, sebelumnya di sini Mas Eko jangan khawatir karena kan Mas Eko sudah tanda tangan inform konsen yang kemarin. Nah, di situ nanti data-data dari Mas Eko dan lain sebagainya akan saya simpan dan tidak akan salah gunakan. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya, di sini saya izin bertanya dulu Mas Eko, kira-kira Mas Eko datang ke sini tujuannya apa ya Mas? Tujuan saya tuh karena ada suatu masalah dalam diri saya, sehingga saya tuh pengen mencari kayak gimana ya, insight baru mungkin atau pandangan solusi dari orang lain gitu. Makanya saya akhirnya datang ke sini. Oke, jadi Mas Eko ini datang ke tempat saya untuk sharing ya, sharing tentang apa yang dirasakan oleh Mas Eko. Nah, kira-kira apa sih yang memang mau diceritakan kepada saya, Mas Eko? Oke, jadi gini Mas, saya itu nggak tahu ya Mas, akhir-akhir ini itu saya lebih ke gini, ngerasa bahwa ketika saya dipuji sama temen, terus diberikan afirmasi yang positif gitu, saya ngerasa itu hanya suatu sarkasme saya gitu Mas. Contohnya kayak pas ketika ada teman saya yang muji, kamu kok rajin banget sih, kamu kok pinter banget sih, itu suatu hal yang sebenarnya nggak gitu. Jadi kayak punya pikiran-pikiran yang memang itu tuh sarkas menurutku gitu sih Mas. Gak tahu itu kenapa, makanya saya akhirnya kesini mau mencari solusi sampai sekarang begitu. Oke, berarti dapat dikatakan ya Mas Eko ini ngerasa kalau semisal dapat pujian itu berarti orangnya lagi sarkas kepada Mas Eko gitu. Iya. Nah, gini Mas, kalau semisal kita coba tarik ke belakang ya, kira-kira Mas Eko itu merasa kalau semisal pujian itu sarkas itu pada saat kapan sih Mas sadarnya? Oke, sebenarnya kalau terkait merasa sadar kalau ketika dipuji langsung mikirnya sarkas itu akhir-akhir ini sih Mas. Ya kemungkinan 1 bulanan inilah. Tapi saya itu ketika ditelaah lagi, ternyata saya itu punya pemikiran itu pada saat SMA awal. Saya juga nggak tahu kenapa. Cuman ketika SMA itu mungkin karena lingkungan juga ya Mas. Di lingkungan itu kan ngumpulnya kebanyakan sama cowok-cowok ya, dan sedangkan cowok-cowok mungkin di tempat saya itu budayanya jarang memuji Mas. Jadi akhirnya saya ngerasa ketika di kuliah terus ada teman-teman yang karena ya bersyukurnya ya Mas, ketika masuk ke kuliah itu kan dapat teman-teman yang suportif, saling mendukung satu sama lain dengan memberikan pujian dan afirmasi. Jadi ketika ada orang lain memberikan pujian itu, saya merasa harusnya itu nggak gini gitu Mas. Itu seperti itu sih. Oke, berarti Mas Eko merasa kalau hal ini tuh sudah dirasakan pada saat SMA ya Mas. Nah, kira-kira nih sebelum SMA nih kita coba throwback lagi ke belakang atau pada masa kecil Mas Eko, kira-kira memungkinkan nggak sih hal tersebut itu terjadi karena ada beberapa peristiwa di masa kecilnya? Oke, kalau buat masa kecil sendiri itu lebih ke mungkin keluarga ya Mas. Keluarga saya itu lebih ke banyak hal-hal yang
tidak disampaikan secara verbal. Oke. Mungkin lebih ke action ya mas. Cuman gimana ya, namanya manusia ya mas, otomatis butuh validasi, butuh afirmasi positif dari orang lain. Mungkin saya kurang merasakan hal itu ya dari situ. Mungkin ya kalau ditarik korelasinya mungkin saya ngerasanya di situ. Oke, berarti kalau semisal apa namanya, kalau kita lihat ke belakang ya, kira-kira menurut Mas Eko itu karena pada saat kecil Mas Eko merasa jarang dipuji yang Ya, benar. Nah terus kemudian nih Mas, tadi Mas Eko itu bilang pada saat SMA merasa pertama kali ya, berarti kan pertama kali itu kira-kira Mas Eko ingat tidak pertama kalinya seperti apa gitu? Pada saat ada yang memuji kemudian sarkas tuh Mas Eko ingat nggak pertama kali? Gini mas, gimana ya jelasinnya? Kalau suatu pergaulan, apalagi cowok-cowok ya, di lingkungan saya itu ketika kita akan membangun kebersamaan, pertemanan gitu, kebanyakan gimana ya, lebih ke bercandaan tapi itu sarkas sebenarnya. Jadi mungkin karena saya ini udah terbiasa dengan hal-hal bercandaan yang sarkas, akhirnya memunculkan ketika orang lain memuji saya itu suatu hal sarkas gitu. Mungkin dari situ sih menurut saya. Oke, berarti pada saat SMA Mas Eko merasa kalau dipuji ini kayak ini sebenarnya sarkas nggak sih gitu. Nah, pertama iya. kali munculnya berarti ya Mas. Itu kira-kira kejadiannya ingat nggak Mas? Mas Eko sedang ngapain? Pada saat sadar nih, oh ini kayaknya sarkas nih buat aku gitu. Mungkin gini mas, karena mungkin kan teman-teman saya itu kan bercandanya emang gitu ya. Akhirnya kalau pas kayak mungkin ada PR terus ternyata udah ngerjain duluan terus wih rajin men kok gitu, kayak dia tuh pasti bercanda gitu loh mas. Akhirnya ketika aku ke lingkungan baru, akhirnya ada orang-orang yang memuji, memberikan semangat, itu hal yang aneh menurut saya gitu sih. Tapi pada saat ini ya pertama kali ngerjain PR itu udah ngerasa kayak ya apaan sih Iya, gitu. Terus berarti dari usia kecil memang sudah terbiasa di lingkungan yang jarang memuji, kemudian juga di MTS atau pas SMA-nya udah banyak lingkungannya cowok-cowok, terus kemudian pas bisa kuliah ya. Iya. Nah ini kuliah Mas Eko baru ngerasa kayak ini tuh beneran muji atau sarkas sih gitu. Iya gitu. Itu kira-kira kenapa Mas bisa kayak gitu? Bisa kayak gitu lagi itu apakah lingkungannya berbeda atau bagaimana gitu? Iya, menurut saya lebih ke lingkungannya sih mas. Karena gini, kan karena pas SMA itu jarang ada interaksi antara cewek gitu loh mas. Oh iya. Jadi cuman lingkungan itu isinya ya cowok semua. Jadi ketika ada cewek kan lebih banyak ke apa ya, memberikan verbal, kalimat-kalimat verbal secara banyak. Jadi gimana ya, rasanya itu langsung beda gitu loh mas. Karena sebelumnya kan lingkungannya kan cowok-cowok ya, cowok-cowok, sedangkan cowok-cowok kan jarang memuji ya. Dan ternyata di kuliah ada juga yang cowok-cowok yang kebanyakan ada yang memuji juga. Nah itu menurut saya itu yang hal aneh di situ, dan saya merasa ada sarkasme di situ. Berarti pada saat kuliah memang lingkungannya berbeda ya Mas? Dan berbeda banget. Oh iya, berbeda, dan sehingga menurut Mas Eko di dalam kuliah tuh isinya sarkas semua gitu. Bahkan lebih sarkas atau gimana Mas? Menurut Mas Eko, sarkasnya ini menurut sarkasnya lebih ke ketika orang lain memuji saya doang. Oke. Tapi kalau dalam konteks saya enggak. Oh. Saya enggak berpikiran kayak gitu. Oke. Tapi sebelumnya saya izin tanya Mas Eko, kira-kira sebenarnya Mas Eko tuh pengen dipuji nggak sih? Misalnya dari rate 1 sampai 10, keinginan Mas Eko untuk dipuji pada saat melaksanakan sesuatu itu berapa kira-kira? Kalau untuk rate dipuji itu lebih ke 8 sih mas menurut saya. Alasannya kenapa Mas? Kalau boleh tahu? Alasannya kenapa ya? Saya tuh selama ini lebih ke denial kalau aku tuh nggak butuh validasi sama orang lain gitu. Dan ternyata ketika saya melakukan kegiatan ataupun hal-hal yang emang ada sisi keunggulan saya di situ, ternyata saya juga butuh untuk dipuji gitu mas. Makanya akhirnya ternyata ya normalnya manusia tuh butuh divalidasi gitu sih mas. 8 ya? 8 itu lumayan sangat tinggi ya, maksudnya kalau untuk meminta validasi dan lain sebagainya itu sangat tinggi ya Mas, mungkin kayak. Nah tapi semisal nih kalau ada Mas Eko kayak memuji lagi orang di kuliah, apakah Mas Eko menerima nggak kira-kira? Kan tadi kan kayak ini sarkas, tapi Mas Eko menerima nggak kira-kira kalau semisal dipuji?
selama ini lebih ke menyangkal sih mas. Kayak misal contoh, kamu kok pinter ngomong gitu, kayak gitu loh. Kayak lebih dibanyakin menyangkalnya daripada untuk say terima kasih gitu, lebih banyak menyangkalnya malah gitu. Kira-kira menyangkalnya berapa persen mas dari 100%? Kalau misal dipuji, misal nih, oh mas Eko hari ini kayaknya rajin banget, misal aku yang muji nih, kira-kira itu berapa persen? Menyangkalnya lebih ke, kalau saat ini lebih ke 7 sih mas. 7 ya? Berarti tadi mas Eko menyangkalnya 7 dan pengen divalidasinya juga 8 ya, pengen untuk divalidasi. Nah, berarti gini mas, semua kemungkinan besar kan ada sesuatu yang membuat mas Eko kayak merasa ada hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kira-kira mas Eko tuh apakah pernah trauma kepada seorang teman ataupun yang lainnya gitu loh, sampai sehingga pada saat kuliah ini masih nyangkalnya tuh masih besar banget gitu loh. Sebenarnya kalau nggak tahu ya masih trauma apa bukan, tapi menurut saya karena faktor pembiasaan sama bukan orientasi sih, lebih ke adaptasi saya ketika masuk ke dunia baru, ke lingkungan baru, karena suatu kebiasaan sebelumnya jarang dipuji dan nanti masuk ke lingkungan baru yang kebanyakan suportif dan memberikan banyak afirmasi positif, saya merasa bahwa masih kesulitan dalam beradaptasi di situ. Berarti memang masih kesulitan yang masih kurang lebih. Nah ini mas, berarti kemungkinan besar ini kan mas Eko kan pengen divalidasi juga ya. Nah biasanya kalau misal ada yang memvalidasi atau memuji, mas Eko tuh gimana sih biar menerima gitu? Apalagi kan tadi rasa menyangkalnya tinggi gitu. Tapi mas Eko juga pengen, kira-kira apa yang dilakukan mas Eko gitu? Oke, untuk itu saya tuh udah ada kayak gimana ya, kayak beberapa solusi. Salah satunya lebih ke ini, untuk tidak denial tentang hal itu. Contohnya ketika saya kan beberapa kali udah diskusi sama teman-teman saya, cuman belum mendapatkan jawaban yang pasti gitu loh, dan belum worth it gitu untuk dilakukan. Salah satunya yang udah ada di kepala saya itu lebih ke tidak terlalu denial tentang hal itu dan memberikan terima kasih ketika dipuji gitu loh, untuk mencoba hal itu. Di awal-awal tuh aneh banget mas rasanya, aneh banget ketika dipuji itu langsung terima kasih gitu loh, karena kayak ada hal yang kurang ketika enggak hanya mengucapkan terima kasih aja. Berarti baru ada yang saya harusnya ada nggak yang pernah dilakukan kembali pada saat ada yang memuji dan mas Eko harus menerima selain itu, selain mengucapkan terima kasih? Lebih ke apa ya, dilempar balik malah justru mas. Okay. Jadi ketika ada yang muji, ya saya puji balik gitu loh. Jadi biar ada saling pemujiannya gitu loh. Gimana ya? Mungkin mindset karena kalau dipuji terlalu tinggi itu takut larut di situ. Gitu sih mas. Oke, tadi ada menotis larut-larutnya seperti apa mas maksudnya? Terlalu gini loh, kayak ntar terlalu meninggi gitu loh mas jadinya. Terlalu dipuji, akhirnya kita terlena sendiri dengan pujian tersebut. Akhirnya larut sama pujian tersebut. Kayak ekspektasi realitas sih menurut saya. Gitu sih. Tapi mas Eko nggak pengen terlalu diam gitu di lingkungan ini. Oke. Selain itu ada lagi mas caranya yang pernah biasa dilakukan mas Eko? Udah sih mas. Baru satu doang ya? Baru dua. Oh dua ya tadi. Tadi apa aja mas? Tadi ada mencoba tidak denial. Mencoba tidak denial sama yang satunya Sama tadi yang mengucapkan satunya. terima kasih ya? Bukan. Oh, yang yang mana? mencoba untuk denial itu kan mengucapkan terima kasih. Okay. Yang kedua memberikan timbal balik. Oke, feedback ya berarti. Nah, dari beberapa cara yang sudah dilakukan Mas Eko, kira-kira dari dua cara tersebut worth it nggak sih buat dilakukan kembali menurut Mas Eko untuk mengurangi rasa denial pada saat dipuji? Menurut saya lebih ke yang opsi pertama sih mas. Soalnya kayak saya ngerasa kalau ketika saya mungkin di awal-awal ketika saya ngomong makasih itu aneh ya. Cuman karena belum terbiasa ya mas. Mungkin kalau udah dibiasakan bakal itu hal yang lumrah, hal yang terbiasa untuk saya gitu. Mungkin di situ. Oke, berarti menurut Mas Eko opsi pertama ini lebih worth it yang dijalankan. Terus kalau boleh tahu kenapa opsi kedua tidak worth it gitu? Soalnya ketika saya akan memberikan feedback lagi itu, saya harus mencari hal-hal positif dari dia gitu loh. Paham nggak? Jadi kita harus mikir lagi gitu loh mas. Itu sih lebih ke jawaban simpelnya ya udah terima kasih gitu aja sih mas. Oke, berarti
menurut Mas Eko opsi pertama itu lebih enak ya untuk dijalankan dan lebih worth it. Nah, kira-kira Mas Eko dengan menjalankan opsi pertama mengurangi rasa denial itu nggak? Atau mengurangi rasa trust issue ketika dipuji nggak? Ada kemungkinan sedikit, tapi belum terlalu banyak, Mas. Saya ngerasa gitu. Karena di awal-awal ya itu aneh banget ketika dipuji cuman terima kasih gitu. Aneh. Jadi udah ada dua opsi yang dijalankan Mas Eko. Kira-kira dari opsi pertama tadi Mas Eko sempat notice kayak ada penurunan. Kalau semisal 1 sampai 10 kira-kira kalau menjalankan opsi pertama penurunannya berapa ya? Kalau untuk saat ini ya, Mas, saat ini saya ngerasa penurunannya masih 2. Jadi 8 ya? Iya 8. Jadi kalau semisal dari beberapa cerita yang disampaikan Mas Eko, dari saya pribadi itu sempat terpikiran seperti ini Mas. Mungkin apa yang dikatakan Mas Eko benar, Mas Eko mengalami bukan trauma ya, lebih tepatnya kayak sulit untuk menerima pujian itu karena berdasarkan beberapa pengalaman tadi. Yang pertama mungkin pada saat masa kecilnya yang memang dari keluarga yang jarang mengasih pujian secara verbal, kemudian juga dari lingkungan di SMA-nya dan bahkan di kuliahnya gitu. Tapi mungkin di kuliah lebih berbeda ya Mas, makanya merasa bahwa tinggi banget untuk denialnya gitu karena aneh gitu ya, karena memang sebelumnya belum didapatkan. Nah mungkin dari saya pribadi gini sih Mas, coba Mas Eko bisa lihat dari sudut pandang yang lain, mungkin dari sudut pandang sisi yang lain dari Mas Eko. Berini aja sih mengikuti bahwa apa yang dikatakan itu enggak hanya semuanya sarkas gitu loh. Mungkin dari beberapa sudut orang itu menganggap memang itu sebuah pujian gitu loh Mas Eko. Jadi Mas Eko jangan terlalu terpaku bahwa orang yang memuji itu orang yang kayak sarkas dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu ada sisi yang seperti apa yang memantaskan mereka untuk memuji Mas Eko gitu. Nah, terkait dengan beberapa opsi yang dijalankan tadi, mungkin benar juga apa yang disampaikan Mas Eko. Opsi yang tadi Mas Eko sampaikan itu benar-benar ya cukup membantu kemungkinan ketika Mas Eko sedang mengalami kendala. Nah, mungkin dari saya pribadi ingin menambahkan kembali Mas Eko, kalau semisal ada yang seolah-olah tiba-tiba muji, selain Mas Eko mengucapkan terima kasih dan selain mengucapkan feedback tadi ya, coba Mas Eko mungkin lebih kayak menerima legowo dan berpikir positif. Mas Eko kayak ya udah ini mungkin pujian gitu, jangan terlalu terlibatkan ke sarkas gitu Mas Eko, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin nih satu lagi, Mas Eko suka journaling nggak? Terkait journaling nggak terlalu sih Mas. Mungkin nanti ketika Mas Eko dihadapkan oleh pujian-pujian, coba Mas Eko di journaling aja. Kira-kira hari ini apa saja sih yang didapat dari pujian-pujian tersebut. Nah, nanti mungkin Mas Eko bisa baca kembali dan bisa merefleksikan diri, kira-kira pujian-pujian tersebut tuh ada nggak sih di dalam diri Mas Eko itu, biar Mas Eko lebih merasa bahwa pujian itu nggak hanya satu sih. Berarti journalingnya itu ketika saya dipuji di hari itu atau gimana Mas? Oke, baik. Untuk pujiannya itu di hari itu Mas Eko, misal nih pada hari itu Mas Eko mendapat pujian dari si A, pujiannya ini. Nah, terus coba Mas Eko pada malam hari atau 3 hari sekali Mas Eko coba lihat apa saja sih pujian yang sudah didapatkan. Nah, sambil Mas Eko refleksikan diri dan berpikir kritis lah, maksudnya ini tuh sebenarnya pujiannya itu benar-benar pujian atau sarkasme gitu. Nah, kalau semisal semuanya itu pujian, berarti mungkin memang seorang itu pengen memuji Mas Eko, dan itu biar Mas Eko nggak takut lagi. Kira-kira ada yang ditanyakan kembali Mas Eko? Oke, berarti setelah ini saya harus mencoba untuk journaling tentang hal-hal tersebut Mas. Kemudian nantinya bisa dievaluasi untuk memfilter apa ini pujian atau tidak pujian. Seperti itu Mas Eko, untuk mengurangi sarkasme tadi, denial tadi. Itu kira-kira berapa lama Mas? Oke, mungkin untuk jarak waktunya kita coba dalam waktu 2 minggu dulu ya Mas Eko, karena kan nanti Mas Eko akan datang ke sini lagi jika memang diperlukan 2 minggu. Kalau semisal masih belum ada perubahan, nanti Mas Eko bisa datang lagi ke sini. Tapi ya, kalau semisal dalam 2 minggu itu Mas Eko udah benar-benar merasa ini cara worth it, itu nanti Mas Eko udah nggak usah datang lagi ke sini. Oke, siap. Saya jadi punya insight baru untuk bisa mencoba untuk beberapa rekomendasi yang sebelumnya Mas diberikan. Ya. Jadi saya coba. Siap. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Eko? Mungkin sudah cukup. Oke, ya sudah cukup ya, karena ini sudah cukup juga untuk diskusi kita hari ini.